Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Pabrik triplek di Tulang Bawang Barat terbakar, pemadaman diwarnai cekcok mulut petugas damkar dengan pemilik pabrik. Dua bakal calon gubernur Lampung mendaftar di hari terakhir pendaftaran. Berkah penggali sumur kebanjiran pekerjaan di musim kemarau. Pendaftaran di hari terakhir atau hari ketiga, para bakal calon kepala daerah mulai berbondong-bondong mendaftar ke kantor KPU. Di antaranya pasangan bakal calon Rahmat Mirzani Jausal Jihan Lela jadi pendaftar pertama pemilihan calon gubernur Lampung pada Kamis pagi. Keduanya datang ke kantor KPU dengan membawa ratusan massa pendukung dari komunitas kesenian kuda lumping, reok, ogoh-ogoh hingga barongsai. Pasangan Mirzani Jihan mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lampung dengan diusung Partai Gerindra dan 11 partai koalisi. Berkas pendaftaran Mirzani Jihan dinyatakan lengkap oleh KPU. Buka gerbang itu. Berkas semua diterima dengan lengkap ya tadi. Insya Allah akan diperiksa teknisnya di beberapa hari ke depan. Bagi kami, parpol bukan hanya musuh pendukung untuk pencalonan ini saja. Kami berdua, kami sudah bertekad, kami seandainya terpilih nanti, kami akan memajukan Lampung secara bersama-sama. Parpol bagi kami adalah pemegang saham terbesar dalam pembangunan ke depan. Tentunya melibatkan partai politik, elemen politik ini sangat penting. Kita ingin sinergi, kita ingin kolaborasi, kita ingin bersama-sama. Bakal calon gubernur Mirzani Jihan mendapat lawan dari pasangan petahana Arinal Junaidi Sutono. Pasangan ini mendaftar ke KPU Lampung pada Kamis sore dengan membawa ratusan massa pendukung. Uniknya, pada pencalonannya di pilkada kali ini, Arinal yang juga merupakan ketua DPD Partai Golkar Lampung justru diusung oleh PDI Perjuangan sebab Partai Golkar justru malah mendukung pasangan lawan Mirzani Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua untuk menjadi salah satu calon gubernur 2024-2029. Sebagaimana kita ketahui bahwa sore ini kita sudah selesai. Kali ini saya atas nama calon gubernur bersama Pak Sutono, calon wakil gubernur, memberikan kesempatan kalau ada hal-hal yang Pada pendaftarannya sebagai bakal calon gubernur, berkas Arinal Sutono dinyatakan lengkap oleh KPU. Seperti diketahui, peta politik pada pilkada serentak di Lampung tak bisa diprediksi. Banyak bakal calon yang mendaftarkan diri ke KPU di hari terakhir pendaftaran atau hari ketiga karena disebut-sebut terkendala belum menerima surat rekomendasi dari partai politik yang akan mengusungnya. Hal ini terjadi karena adanya aksi borong partai oleh salah satu pasangan bakal calon sehingga menyulitkan bakal calon lain untuk mendaftar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Deklarasi calon bupati dan
Menantu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bernama Radityo Egi Pratama maju pada pemilihan Bupati Lampung Selatan bersama Syaiful Anwar sebagai bakal calon wakilnya. Keduanya menggelar deklarasi di lapangan Kalianda sebelum mendaftar ke kantor KPU. Deklarasi pencalonan hingga pendaftaran pasangan bakal calon Egi Saiful juga didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan membawa ratusan massa pendukung. Saat di kantor KPU, pasangan Egi Saiful menyatakan optimistis memenangi pilkada pada 7 November mendatang dengan membawa isu memprioritaskan perbaikan infrastruktur. Insya Allah 77%. Daerah, apa program unggulan kenapa memutuskan diri maju sebagai bupati? Program unggulannya infrastruktur yang lebih mulus insya Allah. Terus kemudian dari petani terkait dengan kelangkaan pupuk. Nah, ini bagaimana petani bisa lebih sejahtera, nanti kita kelangkaan pupuknya kita minimalisir, kita tekan. Dan yang paling terakhir itu saya ingin membuka lapangan pekerjaan, insya Allah lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi untuk masyarakat Lampung. Pada pilkada kali ini, menantu Menteri Perdagangan akan ditantang oleh pasangan petahana Nanang Ermanto Antoni Imam yang juga mendaftar di kantor KPU pada hari Kamis kemarin. Sama dengan pada pilkada sebelumnya, pasangan Nanang Antoni di pilkada tahun ini diusung Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan serta beberapa partai koalisi. Pendaftaran pasangan ini juga tak kalah meriah. Mereka membawa ratusan massa pendukung menuju kantor KPU. Pada pidatonya di kantor KPU, Nanang Antoni menyatakan akan melanjutkan pembangunan di Lampung Selatan. Mereka optimistis bisa memenangi pilkada Lampung Selatan tahun ini. Terutama adalah kita melanjutkan, ya, Nanang Antoni Imam melanjutkan apa yang sudah saya lakukan. Bagaimana menyelesaikan permasalahan di Lampung Selatan yang bagaimana permasalahan itu tidak menjadi satu masalah. Kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Nah, ini yang ke depan kita akan punya satu program untuk bagaimana mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang ada di Lampung Selatan. Berkas dua pasangan calon yang sudah mendaftar telah dinyatakan lengkap oleh KPU. Berdasarkan informasi KPU Lampung Selatan, pilkada tahun ini dipastikan hanya akan diramaikan oleh dua bakal pasangan calon. Hingga hari ketiga pendaftaran Kamis sore, KPU belum menerima konfirmasi pasangan bakal calon lain yang akan mendaftar. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Saya ucapkan terima kasih kepada KPU, mohon maaf. Duo Serikandi akan bertarung pada pemilihan wali kota Bandar Lampung. Bakal calon petahana Eva Duyana mendapat penantang pada pilkada, yakni Raihana, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung selama lebih dari 1 dekade yang berpasangan dengan Aryodia. Raihana Aryodia mendaftar ke kantor KPU Bandar Lampung pada Kamis sore dengan membawa ratusan massa pendukung. Pasangan ini diusung 4 partai koalisi, yakni PDI Perjuangan, Perindo, Partai Umat, dan Partai Gelora. Pada pendaftarannya ini, KPU menyatakan berkas pasangan Raihana Aryodia lengkap. Pada pilkada 7 November mendatang, pemilihan wali kota Bandar Lampung hanya akan diikuti 2 pasang bakal calon. Mereka yakni Eva Duyana Dedi Amrullah yang akan melawan Raihana Aryodia. Meliput kegiatan pendaftaran pasangan calon hari ini tanggal 29 dan hari terakhir gabungan partai, walaupun sebenarnya yang mengajukan pasangan calon itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan putusan MK nomor 60 untuk syarat pencalonan tadi yang dibawa oleh bakal pasangan calon Raihana dan Aryodia itu dukungan dari Partai PDI, Partai Perindo, Partai Umat, dan Partai Gelora. Jadi untuk ambang batas 7,5% sudah terlalu.
Bakal calon kepala daerah petahana yang akhirnya mendapat penantang pada pilkada mendatang juga terjadi di Tulang Bawang. Winarti yang sebelumnya menjabat Bupati Tulang Bawang kini akan bertarung melawan Henry Wansyah Daniel Anwar. Pasangan bakal calon Henry Anwar mendaftar ke kantor KPU pada Kamis sore dengan membawa ratusan massa pendukung. Mereka diusung Partai Amanat Nasional atau PAN dan Perindo. Bupati Tulang Bawang. Amin. Dan setelah kita terima dan kita telah verifikasi berkas, ternyata ada 2 kekurangan, yaitu persyaratan calonnya. Kalau persyaratan pencalonan alhamdulillah lengkap dan dinyatakan dilengkap. Tetapi di persyaratan calon kurang 2 dokumen, yaitu riwayat hidup dan perseorangan tentang calon BKWK, BB calon KWK. Adakah kebijakan? Kalau peraturan tidak ada kebijakan. Di hari terakhir ini kami tunggu sampai dengan pukul 23:59. Bila mana kelengkapannya tidak lengkap, maka akan kami tolak. KPU Tulang Bawang memastikan pilkada tahun ini akan diikuti 2 kandidat, yakni Winarti Reyana yang akan bertarung melawan Henry Wansyah Daniel Anwar. Berkas keduanya sudah sama-sama dinyatakan lengkap. Tim liputan melaporkan dari Bandar Lampung dan Tulang Bawang.